Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rabiul Awal adalah bulan yang bersejarah. Bulan Rabiul Awal adalah bulan bersejarah dalam kehidupan manusia, karena di dalam bulan tersebut terdapat kejadian yang luar biasa, yaitu pada 12 Rabiul Awal bertepatan pada tahun gajah telah lahir seorang pemimpin umat manusia sebagai rahmatan lil alamin, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, setiap bulan Rabiul Awal kita jadikan momentum, sarana dan media mengumpulkan kaum muslimin di masjid, di munasah dan majlis ta'lim dengan tujuan menumbuhkan dan memupuk rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal juga kesempatan menceritakan dan menjelaskan kembali kehidupan Rasulullah sebagai kehidupan yang layak diteladani. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan menanti kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ada 3 hal penting dipahami oleh kaum muslimin mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, untuk melakukan perubahan di bidang sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak memberikan contoh dan teladan yang universal tentang perilaku sosial dalam masyarakat. Misalnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam sebuah majlis berkumpul bersama para sahabat, ketika itu para sahabat banyak yang datang dari golongan rendah atau miskin, seperti salah satu adalah Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir dan sebagainya. Mereka berpakaian sederhana, kusut dan jubah bulu yang tradisional. Meskipun demikian, merekalah sahabat setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan risalah dan dakwah Islam. Dalam majlis itu juga hadir para bangsawan. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah kebiasaan yang membeda-bedakan status sosial kemasyarakatan dan menghapus feodalisme. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perubahan di bidang akidah atau keyakinan. Hal ini dilakukan melalui hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam konteks ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan akidah umat Islam dari gangguan dan ancaman kafir Quraisy yang semakin besar terhadap umat Islam. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perubahan di bidang tata kenegaraan dan politik.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbukti telah mampu memimpin sebuah bangsa yang awalnya terbelakang dan terpecah belah menjadi bangsa yang maju, yang bahkan sanggup mengalahkan bangsa-bangsa lain di dunia pada masa itu. Sebagai seorang penguasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sumbangan luar biasa terhadap bangunan filsafat politik dan praktik pemerintahan. Kontribusi ini menjadikan saksi hidup yang membuktikan kebesarannya sebagai negarawan yang jenius dengan kecakapan yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah, demikian misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus dipahami oleh umat Islam, dan beliau harus diteladani terus-menerus sehingga akhir zaman. Inilah kesempatan terbaik bulan Rabiul Awal, kita kenang kehidupan beliau dan kita ulang-ulang kembali ajarannya untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.